that bright infinity inside your eyes. 난 내게 날아가 믿은 것도 잊은 채. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Surya Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan kehidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan di masa yang akan datang. Landasan religius. Landasan religius, bimbingan dan konseling pada dasarnya ingin menetapkan klien sebagai makhluk Tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling. Landasan sosial budaya. Organisasi sosial, lembaga keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, keluarga, politik, dan masyarakat secara menyeluruh memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap sikap, kesempatan, dan pola hidup masyarakat. Di dalam situasi inilah bimbingan dan konseling akan terasa diperlukan sebagai suatu bentuk bantuan kepada siswa. Landasan psikologis. Agar perkembangan pribadi peserta didik itu dapat berlangsung dengan baik dan terhindar dari munculnya masalah-masalah psikologis, maka mereka perlu diberikan bantuan yang sifatnya pribadi. Bantuan yang dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pendekatan psikologis adalah layanan bimbingan dan konseling. Ajas bimbingan konseling. Ajas kerahasiaan. Dalam hal ini, bimbingan berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Asas kesukarelaan. Diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Asas keterburukan. Bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri yang dibimbing. Asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan diberikan buah yang berarti bila individu yang dibimbing berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Asas alih tangan. Asas ini
mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Asas Tutwuri Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan dibimbing. Menurut Saiful Ahsyar dari tahun 2015 27:30, ada beberapa tujuan dari konseling, yaitu menyediakan fasilitas untuk perubahan tingkah laku, meningkatkan hubungan antar perorangan dan pembinaan kesehatan mental, meningkatkan keterampilan untuk menghadapi masalah, menyediakan fasilitas untuk pengembangan kemampuan, meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan. Menurut Mas Dudi tahun 2015, fungsi bimbingan dan konseling yaitu fungsi preventif, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Fungsi kuratif atau korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Fungsi preservatif, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama. Fungsi terapi, yaitu membantu individu membebaskan dan melepaskan dirinya dari segala kekhawatiran dan kegelisahannya dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Fungsi developmental atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah bagi diri klien. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu menemukan penyesuaian diri dan perkembangan secara optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.